Satu hati lebih mahal daripada senyuman, satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. Janji Tuhan sudah tajalli, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarikh riwayat jadi pedoman. Kegunaan harta tidak dimungkiri. Tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Riwayat lama tutuplah sudah, sekarang buka lembaran baru, baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Bangunlah kekasihku umat Melayu. Belahan asal satu turunan bercampur darah dari dahulu, persamaan nasib jadi kenangan. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya.
Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam perbendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. Kebenaran suatu hal tidak ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar, meski dunia dalam keadaan kacau. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. Kita itu boleh punya prinsip, asal jangan fanatik, karena fanatik itu ciri orang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tunjukkan kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun, asal lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Untuk menerima pengampunan Allah, kita harus percaya akan ajaran Al-Quran, lalu melaksanakannya. Kata salat muncul beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran, dan itu pun dihubungkan dengan zakat. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad telah wafat, kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kita tidak mewarisi dosa siapapun dan tidak akan ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Orang sering menolak Al-Quran karena merasa bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai,
padahal dia sendiri sama sekali belum mempelajari kesesuaian di dalamnya. Yang menyenangkan Allah adalah yang paling mempercayainya. Seorang ulama bisa menjadi teladan apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. Teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Masjid adalah sebuah ban, apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. Orang Islam semestinya dapat menggunakan alat-alat yang terkecil untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbesar. Aku sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa memperbaiki urusan yang terlanjur salah dan disalahgunakan atau diselewengkan adalah merupakan kewajiban setiap manusia, terutama kewajiban umat Islam. Dan hendaklah kalian selalu dalam hitahku, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain, tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Tidak sombong, dan tidak berbesar hati jika menerima pujian, tidak jubriah, ujub, kikir, ria, mengobarkan harta benda, pikiran, dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni, bersungguh hati terhadap pendirian. Apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu baik, maka baiklah alam. Dan apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu rusak, maka rusaklah alam, masyarakat, dan negara. Hendaklah engkau tidak gampang melibatkan diri dalam perebutan tanah sehingga bertengkar dan berselisih, apalagi bertengkar dan berselisih di muka pengadilan. Jika itu engkau lakukan, maka Allah akan menjauhkanmu memperoleh rezeki dari Tuhan. Jika engkau meminta izin tidak melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan sidang persyarikatan seperti untuk bertablik, janganlah engkau meminta izin kepadaku, tapi memintalah izin kepada Tuhan dengan mengemukakan alasan-alasan. Beranikah engkau mempertanggungjawabkan tindakanmu itu kepadanya? Bagaimana kebiasaan akan kita ubah kalau kebiasaan itu sendiri sering tak kita sadari? Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar, berjuang tak sebercanda itu. Manusia hidup di zamannya, sampean boleh saja hidup lama di luar negeri, tapi jangan sampai terlalu lama hidup di luar zaman. Mencintai hayalan mungkin memang lebih eksotis ketimbang mencintai sosok yang jelas-jelas konkret di depan mata dan terikat di bumi. Jangan tanya besarnya seseorang dari anaknya sendiri. Di mata keluarganya seorang ayah pasti biasa-biasa saja. Mungkin malah kerdil. Bau sampah kulit udang bagiku lebih enak ketimbang bau orang yang sok bermoral padahal bajingan. Kenapa aku suka senja? Karena negeri ini kebanyakan pagi,
kekurangan senja, kebanyakan gairah, kurang perenungan. Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda itu. Tabahlah seperti perempuan, saban hari memandikan anak, tapi tak pernah menuntut adanya mesin cuci anak. Jika kegagalan adalah sukses yang tertunda, berarti bisa kita harapkan kebohongan adalah jujur yang tertunda. Mengapa kalian pesimistis? Cinta itu gak pakai hitung-hitungan. Kalau udah mulai mikir pengorbanan itu namanya kalkulasi. Kadang aku terpikir salah satu syarat menjadi Presiden Indonesia adalah tidak punya riwayat minder dalam hidupnya. Naskah sutradara kita tahu di depan, naskah Tuhan kita tahu di belakang. Kesenian yang baik biasanya merupakan biografi senimannya, biografi yang disamar-samarkan di sana-sini. Sekuat kayu rasa malah bahkan sekuat jati pun otot dagingmu, buat apa engkau main kayu dengan sesama? Ketimbang beradu rebut unggul, mending dengan sesama kita saling bersahabat. Jangka waktu antara sanjungan dan umpatan demikian tipisnya. Manusia bisa pagi memuja, lalu sorenya mendamprat dengan berbagai hujatan. Urakan berbeda dari kurang ajar. Urakan melanggar aturan termasuk aturan berpikir demi mengikuti hati nurani. Kurang ajar melanggar aturan hanya demi melanggar. Yang aku bayar pada tukang pecel hanyalah biaya produksi, waktu dan tenaganya. Rasaku ketika makan pecel dan berbagai sensasinya tak terbayar. Itulah utang rasa. Korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci, yaitu menghina esensi kitab suci. Tak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi. Harusnya kesabaran itu seperti keinginan, tak ada batasnya. Yang bertapal batas cuma kebutuhan. Sesungguhnya hidup adalah tal temali, utang rasa bagi siapapun yang perasaannya masih bekerja. Jagat di luar dan jagat di dalam sama saja. Siapa yang mengenal Tuhan akan mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Tuhan menciptakan pundak lelaki untuk menyangga tangis perempuan. Orang hidup, termasuk saya, lebih sering memperhatikan wajah dan sifat-sifat orang lain ketimbang detail-detail selebihnya. Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tak saling telepon, SMS, BBM, tapi keduanya saling mendoakan. Banyak yang yakin bahwa mawar cuma tumbuh di tanah. Padahal mawar juga bisa tumbuh di hati.
Sudah ribuan perang ku jalani nak, tapi belum satu pun perangku menjadi agung karena membela cinta. Seorang wanita jika kesehariannya terbiasa mengamalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran. Jika tiba masa haid, dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya, kabar gembiranya Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid. Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Berteman carilah yang baik, candanya pun akan memberikan faedah, umumnya kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri ini akan menjadi baik. Sudahkah kita mengerti? Dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur. Biar nikmatnya ditambah. Kunci dari semua hal adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Nabi yang sudah jelas surga saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Ada sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan namun masih merasa aman dengan amalnya. Kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan merasa kaya dengan itu, Anda belum bebas dengan persyaratan masuk surga. Belum tentu harta menjadi jaminan masuk surga. Cara sholat khusyuk. Kenakan pakaian terbaik, perbaiki wudhu yang benar. Hadirkan perasaan seperti sholat kita yang terakhir. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Maka berbahagialah. Karena ujian itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan.
Allah sentiasa makbulkan doa kita. Cuma cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikannya lambat, lambat jugalah Allah makbulkan. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rizki kita cukup, tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Jika ada yang lalai diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian. Jaminan Allah bagi orang yang sholat tahajud. Disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan. Dibimbing mengawali aktivitas. Diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah. Ditolong Allah tanpa perantara. Tidak ada status apapun di dunia yang memengaruhi seseorang masuk surga. Syarat masuk surga bukan harta dan kedudukan, tetapi adalah keimanan dan amal saleh. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus berdoa kepada Allah. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu, dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang keburukannya. Orang yang beriman pasti beramal saleh. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Jika seorang hamba begitu berat melakukan kebaikan, bahkan di saat direncanakan dengan fasilitas yang cukup sekalipun tetap juga tidak terwujud, dan kemaksiatan selalu mengiringi langkahnya biarpun ia berusaha menjauh, maka sangat mungkin dia adalah hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Jangan hanya meminta untuk dimudahkan, namun mintalah untuk dikuatkan. Karena Allah menguji setiap hambanya yang bersabar, agar bisa menjadi hamba yang bertawakal kepadanya. Sebesar apapun cintamu kepada kekasih, haruslah tidak lebih besar dari cintamu kepadanya. Alangkah banyaknya dosa yang kita lakukan bersama hembusan nafas kita. Sudahkah kita sadari bahwasanya itu adalah dosa? Di saat kita menyadarinya, sudahkah kita bergegas memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan dan dibarengi dengan tetesan air mata kerinduan akan pengampunannya? Sekuat apapun digenggam, jika bukan takdirmu tetap akan terlepas juga. Ikhlas lebih baik daripada tersakiti. Permohonan ampun yang sesungguhnya adalah permohonan yang disertai dengan kesadaran akan kesalahan dan penyesalan serta rasa takut akan murka Allah. Tanpa itu semua adalah kesalahan dalam memohon yang perlu disadari dan disesali. Yang paling indah adalah jatuh cinta yang bisa membuatmu semakin dekat dengan Rabb-Mu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan selalu ada kecewa karena mencintai manusia yang tidak sempurna. Cintailah Allah yang maha sempurna, maka tidak akan kecewa yang kita temui.
Tanda ketulusan dalam persahabatan adalah saling mendoakan saat tidak saling bertemu. Sungguh dusta mereka yang menjalin persahabatan, tetapi tidak saling mendoakan di saat berpisah. Ukuran mencari calon pasangan cukup dua hal, yaitu punya niat tulus mencintai dan menerimamu, serta baik agamanya. Perbanyaklah istighfar dimanapun kita berada karena sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Allah. Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik, bersyukur, dan bersabar. Menata hati agar senantiasa sadar akan kekurangan diri akan meredam luapan keinginan untuk melihat celah orang lain dengan mata meremehkan. Orang tulus rezekinya tak putus-putus, orang ikhlas rezekinya mengalir deras. Hakikat kekayaan bukanlah di saat melimpahnya harta, akan tetapi di saat hati tidak menginginkannya dan menyambut karunia dengan penuh rasa syukur, itulah kaya hati yang membebaskan si fakir sekalipun dari belenggu kemiskinan dan kekurangan. Tidak ada dosa besar bagi orang yang menyesalinya, begitu sebaliknya tidak ada dosa kecil bagi orang yang meremehkannya. Tidak ada yang melakukan dosa besar, kecuali karena dimulai dari meremehkan dosa kecil. Yang tidak pernah menyesali dosa kecil akan mudah terjerumus ke dalam dosa besar. Tanda ketulusanmu dalam beribadah adalah adanya keistiqomahan biarpun keadaan berubah-ubah. Sebaik-baik guru adalah sahabatmu. Sebaik-baik sahabat adalah gurumu. Sungguh rugi jika engkau bersahabat dengan orang yang tidak pernah menjadi guru bagimu untuk menuju kemuliaan. Sungguh sia-sia berguru kepada orang yang tidak menjadi sahabat dalam menuju kemuliaan. Mengingat dosa serta menyesalinya lebih menghidupkan hati daripada memperbanyak amal kebaikan tanpa merenungi dosa. Alangkah banyaknya orang beribadah dengan sesuatu yang haram tanpa ia sadari. Ia merasa mendapat ridha dari Allah, padahal ia dimurkai oleh Allah. Saat engkau berpikir untuk meningkatkan ibadah, itu adalah kemajuan. Setelah itu, akan menjadi kemunduran jika engkau tidak berpikir bagaimana mengurangi kemaksiatan. Alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan ibadahnya sehingga ia lalai akan segala dosanya. Silaturahmi jasad yang tidak disertai silaturahmi hati bisa menambah kerusakan hati. Alangkah banyaknya orang yang bersilaturahmi jasad, akan tetapi, di saat berpisah justru mendapatkan bahan baru untuk menggunjing, membenci, dan mendengki, buah dari yang dilihat saat bertemu. Silaturahim adalah bertemunya hati dalam cinta karena Allah, bukan sekadar bertemunya jasad. Jika harus ada pertemuan jasad, itu adalah untuk mempertemukan hati. Bertemunya hati, ditandai dengan panjatan doa saat berpisah. Yang berbangga dengan dunia, ia akan lelah menjadi budaknya. Pada akhirnya harus meninggalkannya. Mobil mewah, rumah megah hanya cerita singkat dan tidak bisa dinikmati lagi. Berbanggalah dengan akhirat. Jadikan dunia ini ladang amal untuk akhirat. Pernahkah kita sadari saat ada salah satu dari sahabat atau sanak keluarga kita yang mengingatkan kita akan sebuah kesalahan? Lalu, jika tiba-tiba kita merasa tidak nyaman dengannya,
maka pastikan kalau diri kita adalah termasuk orang yang sombong. Empat 40 pesan Rasulullah yang sering kita abaikan sehari-hari. 1. Jangan tidur antara fajar dan isyraq, saat muncul, antara asar dan maghrib dan serta antara maghrib dan isya. 2. Hindarkan duduk dengan orang yang bau badan. 3. Jangan tidur dekat orang yang bicara buruk sebelum tidur. 4. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. 5. Jangan makan makanan yang dikeluarkan dari gigimu. 6. Jangan membunyikan sendi-sendi jari. 7. Periksa sepatumu sebelum memakainya. 8. Jangan memandang ke langit ketika sedang sholat. 9. Jangan meludah dalam toilet. 10. Jangan bersihkan gigi dengan arang. 11. Duduk jongkok baru kenakan celana. 12. Jangan patahkan benda keras dengan gigimu. 13. Jangan meniup makananmu ketika panas, tapi kamu boleh mengipasinya. 14. Jangan melihat kesalahan orang lain. 15. Jangan berbicara antara iqamah dan azan. 16. Jangan berbicara dalam toilet. 17. Jangan membicarakan keburukan temanmu. 18. Jangan membuat temanmu marah. 19. Jangan sering melihat ke belakang ketika berjalan. 20. Jangan hentakkan kakimu saat berjalan. 21. Jangan curigaan pada temanmu. 22. Jangan pernah berdusta. 23. Jangan membawa makanan saat memakannya. 24. Bicara yang jelas agar orang bisa memahami. 25. Hindari bepergian sendirian. 26. Jangan memutuskan sendiri, namun berkonsultasilah dengan orang yang lebih tahu. 27. Jangan bangga diri. 28. Jangan sedih dengan makananmu. 29. Jangan besar mulut. 30. Jangan mengusir pengemis. 31. Layani tamumu dengan baik dan sepenuh hati. 32. Sabar ketika dalam kemiskinan. 33. Bantulah dalam perkara kebaikan. 34. Pikirkanlah kesalahanmu dan bertobatlah. 35. Berbuat baiklah pada orang yang berlaku jahat padamu. 36. Qanaah, hidup apa adanya. 37. Jangan tidur terlalu sering dapat menyebabkan pikun. 38. Bertaubatlah minimal istighfar 100 kali sehari.
39. Jangan makan dalam keadaan gelap. 40. Jangan makan sepenuh-penuh mulut. Ketakutanmu terhadap kegagalan, itulah yang membuatmu gagal. Tidak dengan amarah kita balas cacian, namun dengan senyumlah cacian itu kita musnahkan. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. Janganlah engkau menangisi kesempatan yang sudah berlalu karena itu akan menutup mata kita dari kesempatan yang baru. Saat orang bicara buruk mengenai kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu pertanda bahwa kehidupan kita sebenarnya lebih indah dari mereka. Dengan cinta segala beban akan menjadi ringan. Kerjakan semua ibadah dengan landasan cinta, niscaya kenikmatan dan kebahagiaan selalu menyertainya. Gembirakanlah Rasulullah dengan amal dan akhlak kalian, sebagaimana Rasulullah membela kalian. Jangan kau menyanjung diri ini karena ku khawatir sanjunganmu akan melupakanku punya diri. Ku tak ingin ada kebanggaan di hati karena bangga sekecil apapun pastilah akan menghancurkan pribadi suci. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain atau tidak menyusahkan orang lain. Sesungguhnya Allah tidak pernah ambil yang kita sayang tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Hidup di dunia butuh bayaran, hidup di akhirat butuh ganjaran. Janganlah merasa sedih manakala kamu tidak dihargai, tapi bersedihlah manakala kamu tidak berharga. Lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam keterhinaan. Tersakiti itu soal biasa tapi berusaha untuk tidak menyakiti adalah suatu yang luar biasa dan ini yang aku pelihara di jiwa. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun merendahkanmu. Belajarlah sabar sampai Allah Ta'ala mengangkat derajatmu. Jika engkau ingin melihat indahnya fajar, maka engkau harus melalui gelapnya malam. Orang yang dibenci tidak akan merasakan kesedihan yang dalam sedangkan orang yang membenci akan kehilangan banyak kebahagiaan.
Biarlah kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan kita kehilangan sesuatu karena sesuatu. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. Satu, kuliah itu bikin goblok. Siapa yang hadir di seminar ini, besok jangan kuliah. Sepintas, nasihat ini sepertinya mengajarkan sesuatu yang buruk, namun sebenarnya ini merupakan bentuk kritik keras untuk sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem perkuliahan tidak lagi melahirkan mahasiswa yang mencari ilmu, namun hanya mahasiswa yang ingin mencari sertifikat dan ijazah belaka. Dua, IPK di atas 3, alamat calon karyawan. Ini juga merupakan bentuk kritikan pendidikan dari Bob Sadino sekaligus merupakan fakta menarik di mana jika IPK di atas 3 bakal jadi calon karyawan. Meski hal ini bukan berarti mahasiswa dengan IPK rendah mendapatkan peluang lebih besar untuk menjadi pengusaha sukses. 4. Kalau ingin kaya, bisnis sayuran. Bob Sadino mengawali bisnisnya dengan berjualan telur, kemudian melebar hingga ke sayuran. Hal ini menunjukkan jika apa yang dikatakan Bob Sadino bukan asal bunyi semata, tetapi sudah berdasarkan apa yang beliau alami. 5. Bisnis itu harus nyentrik. Bob Sadino memang terkenal dengan penampilannya yang nyentrik, baik dalam acara formal maupun non-formal. Menurut beliau, sekalipun nyentrik bisnis tetap akan dihormati. Namun, jika dimaknai lebih dalam, nasihat Bob Sadino ini bisa berarti jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. 6. Bisnis itu hanya modal dengkul. Jika kamu tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Nasihat ini muncul dalam sebuah seminar saat salah satu peserta seminar mengeluh mengenai keterbatasan modal. Bob Sadino kemudian bertanya, apakah dengkulmu mau dibeli seharga 500 juta? Peserta seminar tersebut menjawab, tidak. Bob Sadino lalu mengatakan jika itu berarti peserta tersebut punya modal 1 miliar dengan 2 dengkulnya. Menjadi pebisnis jangan mudah mengeluh karena gagal dan berhasil merupakan hal biasa. Modal usaha bukan hanya uang, tapi juga kemauan. 7. Jika ingin bahagia atau sukses, jangan jadi karyawan. Nasihat ini sebenarnya ingin mengatakan agar setiap orang tidak berpuas diri dengan hanya menjadi karyawan perusahaan orang lain.
Apa yang ada di hati, sama dengan yang diucapkan lidah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, semua dituntun atas izin Allah. Jangan memandang mereka dengan pandangan buruk, pandang mereka dengan sayang, kasihan dan doakan. Belajar mengenai Islam dari Islam itu sendiri, jangan belajar Islam dari perilaku orang. Belum tentu saya menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad SAW, yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Sebenarnya, prinsip Islam menyampaikan yang baik. Tapi caranya kembali pada masing-masing akhlak. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah. Bisa terampuni dosanya oleh Allah. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita, tapi mana buktinya? Salatku, matiku dan hidupku untuk Allah. Allah tidak menerima dari ucapan saja. Bukan kewajiban saya, Anda harus setuju atau tidak setuju. Kemuliaan akhlak seseorang, bukan di saat lagi santai. Tapi kemuliaan diuji saat tertimpa musibah. Saya lebih baik korban sendiri, daripada korban umat. Tidak ada rasa malu untuk segera minta maaf. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik negeri Indonesia, lebih baik saya cabut kewarganegaraan. Semakin kita mau meniru Nabi Muhammad SAW, akan dipuji oleh manusia. Bahkan semua ahli menjadikannya sebagai figur akhlak yang mulia. Jika kalian main ke taman bunga yang indah, maka bunga yang paling indahlah yang bakalan dipetik terlebih dahulu. Kalau sudah menganggap diri menuntut kesalahan orang, berarti kita merasa lebih mulia daripada dia. Kita semua punya dosa dan aib, tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap dosa, bau badan kita, malu kita. Makanya kalau urusan dengan Allah, jangan kita menghakimi orang. Tugas saya menyampaikan dan memilih kata-kata dalam menyampaikan hal yang menenangkan hati. Orang yang ikhlas dan bisa menyampaikan dakwah, dia tidak melihat jumlah pengikutnya. Insya Allah semua kejadian ada hikmah. Saya percaya dan yakin, tak ada yang buruk dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya. Mari kita menjaga perdamaian dan kesatuan.
Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman, itu wajar manusia. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Berteman carilah yang baik, candanya pun akan memberikan faedah, umumnya kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri ini akan menjadi baik. Sudahkah kita mengerti? Dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur. Biar nikmatnya ditambah. Kunci dari semua hal adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Nabi yang sudah jelas surga saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Ada sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan namun masih merasa aman dengan amalnya. Kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan merasa kaya dengan itu, Anda belum bebas dengan persyaratan masuk surga. Belum tentu harta menjadi jaminan masuk surga. Cara sholat khusyuk. Kenakan pakaian terbaik, perbaiki wudhu yang benar. Hadirkan perasaan seperti sholat kita yang terakhir. Seorang wanita jika kesehariannya terbiasa mengamalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran. Jika tiba masa haid, dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya, kabar gembiranya Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Maka berbahagialah. Karena ujian itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan.
Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Allah sentiasa makbulkan doa kita. Cuma cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikannya lambat, lambat jugalah Allah makbulkan. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rizki kita cukup, tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Jika ada yang lalai diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian. Jaminan Allah bagi orang yang sholat tahajud. Disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan. Dibimbing mengawali aktivitas. Diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah. Ditolong Allah tanpa perantara. Tidak ada status apapun di dunia yang memengaruhi seseorang masuk surga. Syarat masuk surga bukan harta dan kedudukan, tetapi adalah keimanan dan amal saleh. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus berdoa kepada Allah. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu, dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang keburukannya. Orang yang beriman pasti beramal saleh.